Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Mukarramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satidah, para guru-guru mulia yang hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami menjadi doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ketua Masjid Jami Yakin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua PHBI peringatan hari-hari besar Islam Masjid Jami Yakin yang sudah bersusah payah merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua apa yang dikeluarkan akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mohon maaf kepada bapak-bapak, terutama pada guru-guru mulia. Saya duduk di atas Pak, bapak duduk di bawah, karena saya beberapa hari yang lalu jatuh dari trotoar, sehingga sampai hari ini kaki saya masih dalam tahap pemulihan. Jadi ke dokter sudah, di ronsen sudah, diurut sudah, artinya seluruh syarat sudah dilaksanakan, tinggal sedikit lagi bengkaknya, tinggal bagian belakang saja. Tapi karena dia di persendian, jadi masih menimbulkan rasa nyeri, dan saya belum bisa berdiri terlalu lama, narik kaki. Jadi saya masih harus duduk di atas kursi. Jadi mohon maaf, ya. Tapi mulut sehat, kaki yang sakit. Ya. Kalau mulut lancar, mau jalan kayak gitu. Cuma kakinya yang sakit. Kita doa mudah-mudahan segera diberikan sebaik-baik kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, banyak-banyak bersyukur dalam hidup ini. Apa banyak-banyak bersyukur? Tadi ketua sudah nyampaikan dalam sambutannya, nikmat yang paling besar di dalam hidup ini ada nikmat iman, ada nikmat Islam. Itu besarnya, Mbak. Karena di luar sana begitu banyak orang-orang yang sanggup menggantikan keimanannya demi pangkat dan jabatan, demi harta benda, demi uang, demi kedudukan. Mereka rela menjual keimanannya. Sementara kita pada malam hari ini masih duduk di masjid ini dengan penuh keimanan kita. Alhamdulillah. Salam dari salawat bercurahkan kepada junjungan kita seluruh tauladan umat. Sosok manusia yang paling agung, beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini perjalanan spiritual beliau yang beliau alami di dalam kehidupannya kita peringati pada malam hari ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa mendapatkan sumbangan peringatan Isra Mi'raj 3.200.000. Ya. Kalau 3 juta berarti masih di bawah 5 juta.
Kalau di bawah 5 juta biasanya mamiri, makanan minuman ringan. Tapi kalau sudah sumbangan dapat 5 juta lebih, nah itu biasanya tsunami, suguhan nasi minyak. Aku tulis situ ya, kalau dengar sambutan aku dengar ya, ada 3 juta, ada berarti makanan minuman ringan, biasanya lemper, itulah makanannya bolu, ya. Cuman kalau dia 5 juta ke pojok, biasanya nasi minyak itu. Jadi malam ini jangan ngarap nasi minyak, pecahnya habis di mamiri ini lah berasa, ya. Habis di kue kotak ini lah. Ya. Tapi yang penting adalah semangat kita dalam memperingati Isra Mi'raj. Ya, makanan itu sekedarnya Pak. Kalau ada alhamdulillah, dak kate. Ya. Dak kate tenang. Adalah dikit-dikit terlewat ngobrol, ya. Kalau bapak ini lama lah ngopi kalau ini. Kalau lah ngopi ini, kalau lah siap ngopi ini biasanya siap berdaluan. Berarti ceramah ini tak kata masalah ini sampai dalu, karena sudah ada kopi. Jadi caknya bapak-bapak ini sudah menyiapkan dirinya. Tapi insya Allah saya juga tidak lama akan berbicara. Soalnya tepat 50 menit kurang lebih dari 10 lewat 10 saya 9 lewat 10. Insya Allah pas pukul 10 saya akan berhenti tausiah. Ya. Kenapa saya berikan di awal biar bapak ibu paham, biar bapak ibu tidak do bertungguan. Karena sifat manusia ini perlu kepastian Pak. Ya. Sifatnya manusia ini butuh kepastian. Kalau tidak dinyo kepastian kita ngoceh terus. Dalam bertutur di belakang malam lama berhenti lagi. Kalau ini sudah ada kepastian, jam 10 saya berhenti. Lebih rapat, lebih rebus, boleh dikit lebih selo. Lebih cepat, lebih bagus daripada dikata Ustaz Gilo. Mungkin ceramahnya panjang-panjang dia ngomong Gilo. Ustaz itu alam kita ceramah terlalu panjang. Aku tak galak Pak, masih muda dia ngomong Gilo, ya tak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema kita pada malam hari ini adalah tema yang luar biasa, Pak. Perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ini baru ceramah ya, kemarin nih kita ceramah tentang ini. Saya berceramah tentang ini, Pak. Kalau hidup kita nak benar, sederhana, benari salat. Kalau kita benari salat, maka kehidupan kita bakal dibenari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, perbaiki salatmu, perintahkan kepada ahli untuk melaksanakan salat, la nas'aluka rizqa. Enggak usah nanya duit, enggak usah nanya rezeki, nahnu narzuquka, kami yang enjoy. Jadi kalau hidup kita ini Bapak Ibu mohon maaf masih ada yang susah ya. Alak masih pening, hutang tak lunas-lunas, angsuran tak terbayar misalnya, kontrakan rumah sampai sekarang masih kontrak. Coba periksa sholatmu. Karena kalau sholatnya baik dan bagus, maka kehidupan itu perlahan tapi pasti akan ngangkat Pak. Kita punya derajat itu pasti berubah. Karena apa? Karena sholat ini penting. Awalu ma yusabu abdul yaumul qiyamati as-shalah fa inna sunnah wa in fasadat sayrukullu. Amal ibadah kita ini yang pertama kali dihisab oleh Allah di salat. Kalau bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Kalau rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Makanya setan iblis ini gigih-gigihan Pak goda salat kita nih Pak. Salah satunya hadis yang disampaikan Rasulullah, "Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuh min tamamil shalah." Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat itu kesempurnaan dari ibadah salat itu. Kenapa Rasul menyuruh rapatkan dan meluruskan saf? Karena anak setan iblis namanya khinzib atau khanzab itu agak masuk di tengah-tengah selah saf ini Pak. Dia masuk di tengah-tengah antara celah saf yang sholat, dia goda sholat kita, dia rusak sholat kita. Nah sekarang alhamdulillah dia tidak masuk lagi di selo-selo, dia orang ngulingnya di tengah-tengah sekarang. Karena sholat kamu jarang-jarang kalau sekarang, jadi itu tidak payah lagi. Nah, kalau dulu kan dia saruh Pak, nak nyari celah nih Pak, masuk selo-selo itu. Sekarang tidak perlu lagi, dia cukup nguling tengah-tengah, ngangkat kaki dulu, dia nguling. Karena ada renggangan ego, sebab gitu ya.
Kenapa Rasul nyuruh melurus dan merapatkan saf? Karena disitulah anak setan iblis yang namanya Hinzib atau Khanzab ini dia masuk ke sela itu, dia rusak solat kita. Makanya bab solat ini menjadi perhatian yang paling penting. Kalau hidup kita nak benari solat kamu. Coba perhatikan ayat. Tadi kalau kita sudah baca dengan suara yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Rasul itu Pak dihibur oleh Allah. Dihibur oleh Allah, ya. Karena Rasul lagi sedih. Apa hiburannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah menghibur Rasul dengan memperjalankan Rasul pada suatu malam atau di malam hari, ya, dari Masjidil Haram ilal. Rasul ini lagi sedih nih Pak, paman mati, bini meninggal, pergi ke Taif dibabiti wong. Kalau bahasa kita Rasul ini lagi galau. Kalau lagi galau bukan ke diskotik Pak. Kalau lagi galau bukan ke tempat karaoke ibu. Kalau lagi galau bukan dugem Pak. Ya, kita ini kan salah. Kalau kita lagi galau, lagi suntuk, kita nyari tempat hiburan. Apa hiburannya? Organ tunggal. Apa organannya? Kafe. Apa dia hiburannya? Karaoke. Salah. Di mana hiburan itu kalau kita lagi galau? Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjid ke, perhatikan ayat itu. Rasulullah itu bukan di jalan ke dari Masjidil Haram, jalan ke Yaman, jalan ke Tarik, jalan ke Australia, jalan ke apa namanya Amerika, bukan. Dijalankan Allah dari masjid ke masjid. Jadi Rasulullah ini lagi suntuk Pak, pala lagi pening. Bini ninggal, paman ninggal, wong ngatoi ngejek, wong kafir-kafir Quraisy lagi ngejek Rasul. Duduk Rasul Pak lagi nyantai di Masjidil Haram. Jadi kita kalau ada masalah itu mainnya ke masjid. Duduk. Memang masjid ini dua tempatnya. Satu wong tua pensiun, budak muda banyak masalah. Itulah isi masjid ini. Isi masjid kok itulah. Ada budak muda angkat tangan Allah. Jika kita husuknya sholat mantap budaknya. Kapan kita parahi? Ya Ustaz, peningnya banyaknya masalah dia, jadi banyak masalah. Tapi dia sudah benar. Kalau ada masalah, hidup lagi suntuk, larinya ke masjid. Rasul Pak lagi galau Pak, paman ninggal, bini ninggal, wong kafir Quraisy ngatoi, berlari ke Taif dibabiti. Rasul santai Pak di dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Tiba-tiba Pak didatangi malaikat Jibril bawa buruk. Buruk ini sejenis kudo berwarna putih, punya sayap. Kalau kudo kan gak ada sayap, buruknya ada sayapnya Pak. Diangkat Rasulullah Pak, diterbangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan waktunya? Lailan. Kata saya mata wali As'arawi, bukan semalam tapi sesaat. Ukuran Isra Mi'raj itu kata saya mata wali As'arawi, tempat duduk Rasulullah itu masih panas, Rasulullah balik lagi Pak. Itulah ukuran Isra Mi'raj itu. Tempat duduk Rasul ini masih panas, Rasulullah balik lagi. Saking kecepatnya Isra Mi'raj itu. Makanya orang kafir Quraisy tak kata yang percaya. Turun dari Masjidil Haram, ya, dari Sidratul Muntaha, turun dari langit ketujuh sampai ke bumi lagi, sampai di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasul balik ke Masjidil Haram. Ya. Selesai di Masjidil Haram, suruklah Pak. Waktu tahrim habis, waktu larangan sholat habis, Rasul sudah dibawa. Ya. Rasul lagi duduk-duduk, ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini namanya Jahal Pak. Bengak, buyan. Jahal itu kan bodoh, kalau bahasa Palembangnya bengak. Ya. Abu Jahal ni Abu Bengak. Ngapa dia omong ke bengak? Memang lolo ni anu ini. Ngapa dia omong ke lolo? Abu Jahal ini gawenya tiap malam dengar ke Rasulullah ngaji. Buyan nak kira-kira? Tiap malam dia dengar ke Rasulullah ngaji sampai pagi, tapi tak beriman kepada Allah. Jadi gawe Abu Jahal ini dengan kawannya Abu Sofyan, sikok lagi ada seorang sahabat, itu gawenya tiap malam dengar Rasulullah ngaji sampai pagi.
Jadi Abu Jahal di sebelah kanan, ibarat ini rumah Rasul. Abu Jahal di sebelah kanan, Abu Sofyan di sebelah kiri, kawannya sikok lagi dari depan sana. Nyimai Rasul ngaji. Sebenarnya tertegun hatinya Pak. Bagusnya bacaan Quran ini didengarinya. Kapan sudah selesai, bubar mereka. Begitu nak bubar ketemu tiga ini. Jadi kan dewek-dewek kalau Pak. Ngapo Abu Sofyan kau di sini? Kau tuh ngapo? Uji Abu Sofyan nanya Abu Jahal, kau tuh ngapo? Aku dengar Muhammad ngaji. Kau ngapo? Ya sama, aku dengar Muhammad ngaji juga. Kau sama. Hati-hati kita nih, jangan sampai kedengaran dengan penduduk Mekah. Karena Abu Jahal, Abu Sofyan ini Pak pembesar di kota Mekah Pak. Kalau mereka ini beriman kepada Allah, habis penduduk Mekah beriman galau. Maka kata Abu Jahal, Abu Sofyan janji gitu mulai besok jangan ke sini lagi. Tak boleh, gagi orang Mekah tahu kita dengari Muhammad ngaji. Selesai. Ingat kita berjanji bertiga. Yo sudah. Besok malam, ya karena berpikir kan uji Abu Sofyan tak mungkin Abu Jahal ke situ. Uji Abu Jahal tak mungkin Abu Sofyan ke situ. Besok ulangi lagi Pak, dengari Rasulullah ngaji. Jadi kamu bayangkanlah Pak, Abu Jahal lagi senang dengan bacaan Quran itu Pak. Abu Jahal itu lagi senang dengan bacaan Quran. Jadi kalau ada orang tak senang dengan orang baca Quran ringam, berarti lebih parah dari Abu Jahal itu Pak. Abu Jahal itu tiap malam sampai pagi dengari Rasul ni ngaji Pak. Ngapa? Karena bacaan Quran itu bagus Pak, lemah. Banyak orang dapat hidayah itu dengan bacaan Quran itu. Ya. Kalau ada orang ringam dengan orang baca Quran, parah itu berarti Pak. Parah, periksa dulu ruqyah. Ngapa? Ada yang pun sulit hatinya berarti. Kan lah tadi beliau ngaji tadi. Anak ngantuk sampai ya Allah, mantap ini suara. Kalau nak pilih tak usah nak ceramah, beliau ngaji. Lemak ni yang dengerin mana karena doa tu umurnya panjang suara tambah bagus juga Allah. Lemak kita dengerin orang ngaji. Tadi tak kamu terganggu dengan beliau ngaji. Woi kata Pak senang hati kita. Ya, ngapo? Jangankan kita orang yang beriman. Abu Jahal wong kafir Quraisy, pembesar dedengkotnya kafir Quraisy lagi senang dengan Rasulullah ngaji, Pak. Nah, waktu Rasulullah turun, Abu Jahal ngampiri Rasul. Ya Muhammad, apa kau itu? Kata Rasulullah, aku lima ini ceritalah peristiwa Isra Mi'raj. Ketahu Abu Jahal. Muhammad gila kau ni. Gila kau ni, mana mungkin kau naik ke masjid dari Masjidil Aqsa, Haram ke Aqsa, naik ke langit, turun ke Aqsa, balik ke Haram. Cuman semalam, tak mungkin. Gila kau ni Muhammad. Ngapa dia ngomong gila? Karena orang kafir Quraisy Abu Jahal ngukurnya dengan akal. Tidak masuk akal Pak. Ngapa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Pak, kalau naik unta 40 hari pergi, balik 40 hari lagi, belum cerita naik ke langit. Ini baru ke Aqsa 80 hari. Muhammad cuma semalam. Gila kau ni. Datang sama Abu Bakar. Nah kawan kau tu ngapo gila. Mana dia pergi ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam? Cuma semalam. Kata Abu Bakar, siapa yang ngomong? Muhammad. Kalau yang ngomong itu Muhammad, lebih dari situ biar aku percaya. Itu kehebatnya keimanan Abu Bakar itu. Singkat cerita Pak, karena kita nak membidik masalah solat sesuai dengan tema. Ngapa Rasulullah dipanggil ke pojok itu? Menerima perintah solat 50 waktu sehari semalam. Dalam kitab dijelaskan, sampai di langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim, malaikat Jibril ngomong. Karena yang ngawani Rasulullah ini dari bawah Jibril Pak. Kata Jibril, ya Muhammad istamir. Muhammad, kau lanjutlah perjalanan ke pucuk. Di langit ketujuh ini. Kau lanjutlah naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Aku tak kuat, aku tak tahan. Jibril pecah Pak cahayanya kalau naik ke Sidratul Muntaha ketemu Allah. Istamir ya Muhammad, naiklah kau ke pucuk. Naiklah Rasulullah Pak. Sudah naik, dapat perintah solat 50 waktu. Turunlah Rasulullah ke langit ketujuh, bertemu Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim cuma nanya, ya Muhammad, apa yang dipardukan kepada engkau dan umatmu? Aku dan umatku solat 50 waktu sehari semalam. Ibrahim diam baik. Turun ke bawah, ke langit ke-6, bertemu Nabi Allah Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apa perintah engkau? Aku dan umatku disuruh solat 50 waktu, wahai Nabi Allah Musa. Kata Musa geleng kepala Pak, ya Muhammad, naiklah kau, minta pengurangan. Ya Muhammad, naiklah kau minta pengurangan. Tak bakalan sangguplah umat kau solat 50 waktu sehari semalam. Umat aku ni ibadah cuma sekali semalam. Lagi dia tak sanggup.
Seminggu cuma sekali, kata Nabi Allah Musa. Lagi keleleran, apa lagi nak 50 kali? Mintalah ya Muhammad keringanan. Nah, atas saran Nabi Allah Musa inilah Rasulullah naik lagi ke pucuk, Pak. 50 dikurangi oleh Allah jadi 5, 45. Berapa kata Musa? 45. Masih geleng Musa. Naiklah minta lagi. Naik lagi, turun ke Allah 5 lagi, 40. Puji Nabi Musa, berapa ya Muhammad? 40. Naiklah lagi, tak bakalan sanggup umat kau. Jadi kalau soal nganyang-menganyang ini tak usah heran kamu Pak. Dari Rasulullah dulu sudah nganyang masalah sholat. Ibu-ibu itu lebih nganyang loh kan. Rasulullah sudah nawar dengan Allah minta keringanan. Dikasihlah 5 waktu Pak. 5 waktu Musa masih ngomong. Ya Muhammad, naiklah kau ke pucuk. Tak sanggup minta kekurangan. Apa jinat Rasulullah? Ya Musa, lah malu aku dengan Allah. Dari 50 lari turun di 5. Tahu-tahu dari langitnya Allah keluar suara. Ya Muhammad, 5 waktu yang dilakukan oleh hambamu akan tetap kucatat 50 waktu. Ini kehebatan kita umat Nabi Muhammad ini. Ngawe ke cuma 5 waktu, dicatat oleh Allah 50 waktu. Kamu terbayang tak kalau 50 waktu solat kita ni? 15 menit ajan, 15 menit ajan, mati kelenjaran ibu. Baru nak kondangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat dulu. Baru nak berbedak, Allahu Akbar, solat lagi. Baru nak kamar mandi, Allah, solat lagi. 50 waktu. 5 waktu be kita lagi leha-leha lagi saro nak solat di awal waktu. Apa lagi 50? Singkat cerita Bapak Ibu, Rasul menerima risalah solat 5 waktu ke dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Berarti perjalanan Isra Mi'raj ini menerima berita yang sangat penting. Berita apa? Berita tentang solat. Makanya benar tema kita malam hari ini. Kalau solat kita nak benar, apa kalau hidup kita nak benar, perbaiki solatnya. Apa yang nak diperbaiki? Pertama, yang bawa pena catat. Yang tak katik catatan, kamu simak di YouTube. Tapi lah dapat protesan dari jamaah. Ustaz, ngapo tak katik lagi dia upload video terbaru di YouTube. Ada itu dia yang nanya itu. Nah inilah rombongan 3 ini juga salah kelana. Orang 3 inilah kalau video-video aku tak mentu, mereka ni lagi sungkan berarti. Mereka ni nak agak dipecut-pecut dikit. Nah ini yang galak bikin mereka ni sungkan ngupload. Tak katik jeruk. Ini angkatlah sini. Ambil makan kan tadi. Banyak yang sudah nanya Pak, ini tim media kita, mereka lah yang mengupload video ini. Yang main-main HP, main itu follow Pak ke Mas Muhammad Ali, di Instagram, di YouTube, di Facebook, kaki di share sama mereka videonya. Apa yang harus diperbaiki? Pertama, perbaiki waktunya. Inna salatan kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat ini bagi umat muslim ini sudah ada ketentuan waktunya. Kita ni Pak, dipanggil Allah jam 12, datang jam 3. Dipanggil Allah setengah 4, datang setengah 6. Dipanggil Allah jam 6, datang setengah 8. Ngerti tak maksud aku tu kamu? Ajan tu jam 12 lewat 10. Kita baru solat jam 3, setengah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kurang besar apa muazzin ni manggil kita, lagi tak galak datang ke masjid. Apa lagi suara jadi kecil ke? Suara mikrofon ni lah kedengaran sampai ke rumah kamu, lagi kamu dah ke masjid. Apa lagi nak dikecil ke? Yang harusnya tambah itu lagi ada. Bukan nak dikecil ke? Ini ni muazzin ni panggilan solat. Mungkin yang maksudnya nganggu itu bukan suara ajan. Suara ibu-ibu nak kalau berebana memang galak nganggu bu. Jam 2 kadangan ni. Jam 2 ibu main rebana. Kadangan lagu juga galak nyinggung bapak-bapak yang tua-tua itu. Bila Israel datang memanggil. Gugup lah bapak itu di rumah tak kapan. Lagu Israel dah. Allah manggil jam 12 lewat 10. Bapak ibu datang jam 3. Mama ni hidup nak senang. Bu, Pak, Kapolsek ni. Ini Kapolsek apa ni? Kertapati. Polsek apa ni? Sini. Di sini Polsek apa? Kertapati. Hah? Kapolsek Kertapati dipanggil sama Kapolresta. Ditelepon oleh Kapolsek, oleh Kapolresta. Pak Kapolsek ngadep ke kantor. Siap Pak Kapolresta. Pak Kapolsek siap be, tapi tidak datang. Kira-kira Pak. Pindah tak Pak Kapolsek ini?
Besok keluar memo Pak, pindah ke tebing kerinting. Bos manggil, kita tidak datangi. Bos nih manggil, kita tidak temui. Selesai Pak. La Allah manggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Catat Pak, azan itu bukan panggilan muazin. Azan itu panggilan Allah. Kalau nama aku ini soali, seolah-olah Allah itu manggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lili sholat, lili sholat. Kita jawab Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita jawab la ilaha illallah. Tapi gawe kita masih terus. Yang masak masih masak, yang nyuci masih nyuci, yang begawe masih begawe, yang ngobrol masih ngobrol, yang nonton TV masih nonton TV. Gila tak kita nih Pak? Coba anak tanya, gila tak kita ini? Wajar kalau hidup kita tidak benar. Wajar kalau utang kita ni numpuk. Wajar kalau hidup kita ni susah. Wong bos kita manggil, lahu mulku samawati wal ard, yang punya langit, yang punya bumi, wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi ini itu milik Allah. Lahu mulku samawati wal ard, itu kepunyaan Allah. Maka yang maunya ini manggil, kita tidak datangi. Wajarlah hidup kita susah Pak. Tidak usah protes lagi kamu. Ya wajarlah kita tidak senang. Allah manggil jam 12, kamu datangi jam 3. Sama baik kalau bahasa aku, ibu berdoa, ya Allah berikanlah hamba rezeki, nak kasih duit, nak bayar kontrakan ya Allah. Allah tu jawab, kaget bebu, jam 3 bebu, ibu kan datang jam 3 kalau kepanggil. Ngerti tak apa kamu bahasa ini? Mangko benar judul itu. Kalau kamu benari solat kamu, kalau kamu benari solat kamu, maka hidup kita bakal dibenari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah judul itu, luar biasa. Maka yang harus dibenari pertama kali, benari waktunya. Usahakan solat di awal waktu. Ajan, solat, ajan, solat, ajan, solat. Aku Pak tak kati amalan lain. Asa ajan aku nak solat, itu ya Pak, hati. Pokoknya asal ajan aku nak solat, asal ajan aku nak solat, itu ya. Alhamdulillah Pak, hatta hari ini hidup disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari pekan ke pekan, ada peningkatan kehidupan anak. Ngapo? Anak terus memperbaiki waktu solat. Cek, bis baterai mana micnya? Pinjam mic juga lagi mana? Cek. Kosong. Biasa kalau dia pakai baterai, habis baterai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita benari salat kita, maka hidup kita akan dibenari oleh Allah. Apa yang harus dibenari pertama? Benari waktunya. Benari waktu salat kita. Yang selama ini salatnya tidak tepat waktu, yang selama ini salatnya tidak di awal waktu, yuk Pak sekarang mulai laksanakan salat di awal waktu. Apa cukup di awal waktu? Tidak. Berjamaah di masjid atau musola dan langgar. Mengapa kita harus salat berjamaah di masjid dan musola langgar Ustaz? Bapak, maaf kita harus sadar diri. Bapak bukan orang pesantren, bapak bukan qori. Boleh jadi bacaan Fatihah bae mengot, mungkin ikro 2 lagi dah lulus. Bapak nak ngimami bini solat di rumah, kalau Al-Fatihah itu salah, kelebu galau Pak sekapal-kapal. Tapi kalau bapak berjamaah di masjid sini, bapak baca Fatihahnya tidak lurus, tapi imamnya bagus, atau ada salah satu jemaah yang benar, maka seluruhnya terhitung dapat balasan 27 kali lipat. Hebat tak solat berjamaah? Bapak tinggal melok imam baik. Imam nonggit, bapak nonggit, imam rukuk, bapak rukuk, imam sujud, bapak sujud, imam salam, bapak salam, selesai. Tapi kalau imam batuk jangan melok batuk. Mentang-mentang suruh melok imam batuk. Jangan melok. Maksudnya gerakan solat. Kita
kita tinggal melok baik, bacaan Fatihah kita tidak lurus, tapi imam benar dan sempurna, maka bapak mendapat pahala yang sama. Hebatnya ibu yang sholat sendirian di rumah dapat juga pahala yang sama, sama seperti bapak yang berjamaah di masjid. Masya Allah. Jadi kurang apa lagi Pak berjamaah di masjid ini? Rugi nian kalau kita tidak galah, ya. Maka kalau nak benar hidup kita, beneri solat kita. Apa yang pertama kali dibeneri? Waktunya. 2. Biar solat kita ni benar, hidup kita ni benar. Apa yang nak dibeneri Ustaz setelah beneri waktunya? Beneri airnya. Pak, tidak seluruh air sah dipakai berwudu. Air itu ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air makruh, ada air najis, ada air mustakmal. Atau mustakmal ini kadang-kadang disamakan dengan air najis. Ada 4. Tapi kalau mustakmal dipisahkan ada 5. Dari kelima air ini Bu, Pak, yang sah dipakai berwudu adalah air suci mensucikan. Apa air suci mensucikan itu? Belajar. Kalau bapak ibu tidak belajar, apa? Kita banyak berwudu dengan air yang tidak sah. Kalau sudah airnya tidak sah, tidak usah meloncat ke solat. Pasti solatnya tidak sah. Kalau solat tidak diterima, jangan berharap hidupnya nak benar. Bu, Pak, apa air suci mensucikan itu? Air sungai, air laut, air embun, air mata air hujan, atau ulama sepakat air PDAM, air pam PDAM itu termasuk air suci mensucikan, tapi dengan catatan airnya ngalir langsung dari keran, dari PDAM, dibuka bukan ditampung. Karena kalau kamu tampung di dalam bak atau kamu tampung di dalam drum baskom, jingok dulu jumlahnya. Kalau tidak nyampe 2 kula, dia kepercikan najis, inilah disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal tidak sah dipakai wudu. Alhamdulillah Ustaz, meteran di rumah tu langsung dibuka baik, ngocor dia langsung Ustaz. Boleh itu dipakai, berarti sah Ustaz. Air aku ni suci mensucikan. Menurut ulama suci mensucikan. Tapi meterannya nebok Ustaz, tidak mayar, haram. Meterannya nebok, haram. Haram, tak boleh. Berarti tidak, airnya benar suci mensucikan, tapi meterannya nebok dari bawah, tidak dibayar ke PDAM, tidak sah. Mulai ini yang nebok ini mana gereja ini ya, dah aku tahu Pak, yang kamu ada nebok banyak, jangan percuma Pak kamu berwudu, tidak sah wudu kamu. Air boleh maling dipakai untuk berwudu, mana sah. Jangan kebanggaan, alhamdulillah ni ndak tahuan kami nebok meteran ini. Bangga itu yang lebih parah, maling bangga dia ya. Air yang suci mensucikan inilah yang boleh dipakai untuk berwudu. Ibu ni dak maaf ya, bak kamar mandinya kecil, besing di situlah, mandi di situlah, cebok kencing di situlah, wudu di situlah. Padahal air yang dia sampai 2 kula tadi, ya, menurut Imam Mazhab, kalau dia kepercikan baik, tak usah masuk. Kepercikan najis, air itu sudah mustakmal. Berapa Ustaz 2 kula itu? Kurang lebih 80 ke sini, 80 cm ke sana, 80 cm ke dalam. Atau kalau dalam kitab Safina, kalau tidak salah 216 liter. Dalam menurut Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, dalam kitab Safina Najah, mazhab Syafi'i. Anggaplah kurang lebih 220 liter lah. Kalau bak kamu atau wadah tampungan tidak nyampe 220 liter, jangan main kobok mengobok, tidak sah. Kita ni kan maaf nih Pak, wadah baskom kadang ya. Berwuduknya tangan ni langsung masuk macam ini Pak. Aku sudah nyengok berwuduk pakai ember, banyunya benar, pakai air sumur, benar. Tapi ditimbonya, timboan ditaruh di beber sumur. Dia berwuduk masuk ke tangan. Banyunya benar, suci mensucikan, tapi caranya yang salah. Waktu ibu masuk ke pertama sah, begitu masuk kedua dia sudah najis. Air ini tidak nyampe 2 kula, kecuali ibu masuk langsung dalam sumur, boleh. Nah ini wudu aku, masalah mati itu urusan kamu. Aku ini ngajari buat wudu ini. Kalau ibu masuk langsung dalam sumur, buang situ tidak apa-apa, karena sumurnya dalam. Atau ibu di sungai, ini kan nembus sungai ini kan.
Di sungai, ibu duduk di sungai itu. Maaf cerita, ibu bodoh, ibu kumur-kumur, buangkanlah lagi di situ. Ibu ambil lagi banyu boleh, sah. Karena air sungai itu suci mensucikan, bangkainya halal kata Rasul. Maaf, kan di sungai ini galak membuat jamban, tempat mesing itu, Di sini ada wong mesing, ibu bodoh di sini, boleh. Jangan pula nak dibawa itu nih. Ya maksudnya itu, maksud aku tidak ada najis banyu itu. Ya kan ada kan di sini wong mesing, lantau menyampah ini ya tak? Ibu bodoh sini boleh Ustaz, boleh. Karena air sungai itu tidak tercemari oleh najis. Itu yang harus dibeneri, ya. Maka ibu beneri dulu airnya. Iya Ustaz, aku ini sholat 5 waktu lah tidak pernah tinggal. Waktunya sudah benar di awal waktu, tapi hidupnya masih susah Ustaz. Utang masih banyak, tak terbayar-bayar, rumah masih ngontrak, tak terbeli-beli rumah. Apalah salah aku ni Ustaz? Periksa dulu air yang ibu pakai selama ini benar tak? Iya Ustaz, setelah dengar ceramah Ustaz, rupanya aku ni salah bodoh selama ini, makin banyak di bak itulah. Beneri. Tidak ada kata terlambat bu. Benari soal apa namanya wudu ibu, maka perlahan tapi pasti kehidupan ibu dibenari oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin cerita di Bikar Maghriban Rabu malam Kamis. Bagaimana kehidupan saya bu, mulai diangkat oleh Allah perlahan lewat saya ngamali benari ibadah solat ini. Benari waktunya. Yang kedua, benari airnya. 3. Agak sabar bu, masih 15 menit lagi. Aku janji jam 10 berhenti gitu. 3, benari waktunya, benari airnya. Yang ketiga, benari cara wudunya. Karena dalil berwudu ini dalam Al-Quran Pak, surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hei orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kau berdiri hendak salat, faghsilu wujuhakum, cucilah mukamu. Bu, Pak, bicara bab salat, maksudnya itu yang galak bicara bab mazhab. Apa mazhab itu Ustaz? Agak panjang kalau aku nak jelas ke bab ini, tapi singkatnya macam ini. Mazhab itu mengikuti Pak. Misalnya Bapak melok mazhab Syafi'i, berarti melok cara Imam Syafi'i salat. Bapak melok mazhab Maliki, berarti melok cara Maliki salat. Bapak melok mazhab Hanafi, berarti Bapak mengikuti Hanafi cara salatnya, cara wuduknya dan lain sebagainya. Kenapa ini butuh dijelaskan? Karena sekarang ini sudah dunia apa namanya itu fenomenal nih Pak, dunia apa namanya canggih sekarang ini. Sekarang kan informasi ini bisa masuk lewat handphone. Dulu wong kalau belajar lewatnya macam inilah taklim, datang guru di masjid, ada kiainya, ada kitabnya. Sekarang tidak lagi. Wong belajar lewat HP bae sekarang. Dia tidak tahu. Makanya wong sekarang beda-beda salatnya Pak. Itu ada mazhabnya. Contoh berwuduk bae menurut mazhab Syafi'i, yang disebut dengan faghsilu wujuhakum, yang disebut dengan mencuci muka itu menurut mazhab Syafi'i, air keluar, ditadai airnya Pak, dinaikkan ke pucuk, digosokkan seperti ini. Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Safina, dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang disebut dengan muka itu tempat ujung tumbuhnya rambut ini turun ke bawah sampai ke sini. Inilah disebut dengan muka. Kalau salah satu baik di bagian muka ini tidak ada kena air, maka hukum wuduknya tidak sah. Ibu terbayang tak ibu-ibu galak berwuduk? Apa dia itu? Mana ada berwuduk macam itu bu? Tidak salah wuduknya. Ya karena bedaknya mahal, bedaknya itu mahal. Jadi dia takut bedaknya lontur. Apa dia? Tidak sah bu, perhatikan. Jadi dia harus, makanya ibu tidak boleh berwuduk di tempat lanang atau tempat terbuka. Karena ibu nak muka jilbab. Kalau ibu masih pakai jilbab berwuduk, saya jamin wuduknya tidak sah. Karena pasti rambutnya tertutup, tidak pacak menyalakan air ke dalam sini.
Oh, baru tahu Ustaz. Itulah gunanya belajar. Dikali ibu bapak pengen hidup jadi benari oleh Allah, benari salatnya. Apa yang harus dibenari? Cara berwuduknya. Airnya sudah benar be. Kalau wuduknya cara wuduknya salah, rusak salatnya. Jadi yang disebut muka menurut Imam Syafi'i, ujung tumbuhnya jamut sampai ke sini menurut mazhab Syafi'i, dan cara mencucinya airnya keluar, tak ada diangkat, dibasuhkan sini. Itu menurut Syafi'i. Menurut mazhab Maliki beda lagi. Kata Imam Malik, menurut mazhab Maliki, cara mencuci muka itu, ya, ini airnya keluar, nah, ya, muka ini ditaruh di sini, Pak, bukan ditada. Kalau Imam Syafi'i tadi kan ditada kan. Kalau Imam Maliki, Imam Hanafi dia nyuci muka macam ini, no. Makanya kalau kamu umroh atau haji, kamu tidak ada nyingok orang Mekah itu berwuduk macam ini. Mana ada? Yang berwuduk macam ini cuma orang Indonesia. Kalau mereka rata-rata mazhabnya Maliki atau Hanafi, mukanya yang dicuci. Kita yang tidak ngerti ini ngatai mereka. Kepanasan, mamang itu berauk macam itu. Bukan berauk, memang cara dia nyuci muka macam itu. Pak, ulang Pak, pakai peci dulu aku potong. Ulang. Tadi tak pakai peci. Bagus potong. Nak bagus sikit pun nak bergaya kalau dipotong. Tadi tak pakai peci. Aku kalau tak pakai peci ni agak kurang lemak, Pak. Kejimuan muda ni ujung ni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagsilu wujuhakum, cucilah muka. Ini yang menurut mazhab Syafi'i muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu marafiq sampai ke siku. Ini yang harus wajib dicuci, Bu. Nah, ini batasannya. Kurang jangan, lebih boleh. Makanya dalam Islam tidak boleh berkutek-kutek kuku panjang. Ngapa? Kalau air itu dicuci tidak ada masuk ke dalam sini, tidak sah hukum wuduknya. Kalau ibu pakai kutek itu melewati air, berarti kuku ibu tidak ada kena dicuci, tidak sah hukum salatnya. Jangan berkutek-kutek, jangan berkuku panjang. Kedua, kalau ibu pergi, carilah baju yang bisa ditarik sampai ke pucuk. Tadi ibu kan baju juga lah bertangan macam ini. Ada yang ditarik kadang cuma pacak batas sini. Jadi kalau ibu di jalan nak solat, tidak tercuci sikunya, tidak sah. Kalau bapak-bapak ada pacak gampang, tinggal dia buka baju, gantungnya dia berwuduk aman. Kalau ibu buka baju, ibu gantung kerami masjid. Ya memang, ke masjid kalau bapak-bapak baca, ya. Lapang situ ibu-ibu tu buka baju, ya. Maka perhatikan apa namanya bajunya yang bisa diangkat sampai ke siku. Cuci yang benar. Kalau nak nyuci yang benar sampai siku ada macam ini, diangkat macam ini, Pak. Karena dia tu di ujung jari sampai ke siku. Berarti dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Jadi kalau kita nyuci tu banyunya ditadai, dinaikkan seperti ini. Nah, digosok 3 kali, ya. 1 kali hukumnya wajib, 2, 3 hukumnya sunnah. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Itu cara mencucinya, Pak. Hati-hati, ada batasan itu. Dalilnya Al-Quran. Wamsahu bi ru'usikum, yang ketiga yang wajib dicuci itu setelah muka, tangan, menyapu sebagian kepala. Menurut mazhab Syafi'i, 3 helai bae rambut di depan ni kena banyu, sudah sah hukum wudu. Sudah sah hukum menyapu kepalanya menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki beda lagi. Mereka meraup pecah umas sainian, Pak. Kepala ini dimasuk ke air situ, diusap kenian kepalanya, itu bedanya. Makanya kita harus paham. Kalau wudu ini kan praktek. Apa? Sini. Sampai dah. Masih ada nak keluar lagi kalau ada mungkin. Jadi kita ini ya, karena aku tadi galak lepas, nah bener lah, belakang ini pengertian suara dak keluar, ya. Nah tunjuknya mic ini, ya dah. Siko, 2, 3, kebanyak nih. Sedikit lagi, 5 menit lagi belum selesai, ya dah. Benari nyuci, apa yang harus kita benari? Cara nyucinya. Oh itu batasan muka. Oh itu cara mencuci rambut. Wa arjulakum ilal ka'bain, 2 kaki sampai mata kaki.
Makanya pengurus masjid yang benar itu sebenarnya ya, menyediakan bangku untuk tempat wudhu itu. Biar bisa ngangkat kaki macam ini Pak. Karena nyuci ini harus dimasukkan ke selo-selo ini. Ibu tidak usah berdesah, aku pakai celana, tenang baik. Becak agak berdesah itu. Ada celana Bu, aku ni tahu, sangkan ku angkat ni ya. Cuci ya. Tak kejingan ibu agak berdesah, aku ngangkat tadi Pak. Ya ada celananya Bu, ya. Aku lebih tahu lagi ya. Jadi di sini ini harus dicuci, ini harus dimasukkan nian selo-selo ini. Yo kalau budak muda-muda cak ini pacak ngangkat kaki sebelah. Kalau bapak-bapak lah tuh, mana pacak Pak, tak seimbang. Mangko ibu-ibu bodoh cuman main ini bae, mana sah. Yo main ini bae ini tak kena banyu, ini tak kena banyu, tak bisa Pak Bu. Mangkonya nak memang benar kenian. Kalau itu tidak benar nian wuduk kita hancur Pak solat kita Bu. Capek baik kita solat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil. Sudah solat neraka wil. Sia-sialah bagi orang yang solat. Siapa mereka? Mereka yang lalai di dalam solatnya. Apa yang lalai? Lalai waktunya. Apa yang lalai? Lalai cara berwuduknya. Apa yang lalai? Lalai airnya. Hati-hati kita sudah solat. Kita sudah sholat, tapi hidup tidak berubah. Jangan nyantai baik, periksa dulu. Kalau saya menganalogikan seperti ini Pak. Ini instalasi apa namanya lampu sudah siap kalau. Okay? Begitu kita ngidup, sekering turun, jeger. Begitu dia naikkan, sekering turun, jeger. Berarti di jaringan ini ada masalah Pak. Jangan kita biarkan baik. Periksa siko-siko. Matikan dulu, turun ke galau lampunya. Hidupkan siko-siko. Lampu belakang dulu, hidup. Lampu sana, hidup. Lampu sini hidup, lampu sini hidup, seluruh lampu katik masalah. Kipas puluh, kipas sana hidup, kipas sini hidup. Begitu hidup kipas tengah, turun, cek. Oh, ketemu. Ini sumber masalahnya. Sama seperti kita sholat, ya. Kita sholat terus, waktunya sudah bagus, tapi hidup tidak berubah. Masih susah tulah. Periksa dulu Bu, benar dak airnya yang dipakai? Bagus dak waktu sholatnya? Benar dak cara berwuduknya? Kalau seluruhnya sudah benar, baru tingkatkan lagi. Benar dak cara sholatnya? Beda-beda Bu. Takbirnya menurut cara Syafi'i beda, Maliki beda, Hanafi beda, seluruhnya beda. Tapi yang jadi masalah, hari sudah jam 10, kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan mubarakan masuma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.